Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriski Rahmadani dengan NIM 202121051115 dengan prodi Sistem Informasi dari kelas S303. Sebelum masuk ke penjelasan saya, di sini saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Marwah Sulehu Eskom Mkom, selaku dosen mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi. Baik, di sini saya mempunyai tugas besar dari Analisis Perancangan Sistem Informasi. Judul saya di sini yaitu Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pembukuan di Kedai Zahra. Adapun pokok pembahasannya yaitu rancangan UML, yang pertama use case, yang kedua activity diagram, yang ketiga class diagram, dan yang terakhir interface. Baik, untuk mengefisien waktu, saya akan menggambarkan materi yang pertama yaitu use case. Baik, di sini saya mempunyai dua aktor, yaitu admin dan customer. Di sini admin dapat mengelola pemesanan minuman, kemudian mengelola data barang, dan yang ketiga mengelola data pelanggan. Kemudian di customer dapat meregistrasi dan melihat detail data produk dan mempunyai include melakukan pemesanan. Baik, yang kedua login, yaitu use case penjualan. Di sini pelanggan dapat membuka aplikasi, kemudian pelanggan dapat login, dan di sistem tampilkan form pendaftaran, kemudian di pelanggan isi form pendaftaran seperti username dan password, kemudian simpan, dan di pelanggan simpan, kemudian di sistem simpan database dan selesai. Kemudian, activity diagram registrasi penjualan. Di sini pelanggan dapat registrasi, kemudian di sistem tampilkan form registrasi, kemudian di pelanggan mengisi data-data yang ditampilkan form registrasi, kemudian di pelanggan dapat menyimpan, dan di sistem simpan database, kemudian di sistem selesai. Adapun activity diagram melihat detail produk dan mengelola pemesanan. Di sini ada customer dapat melihat data produk, kemudian di sistem menampilkan data produk di beranda, kemudian di customer melihat detail produk, kemudian di sistem menampilkan data-data produk, kemudian di customer melakukan pemesanan atau membeli produk, kemudian di sistem menyediakan metode pembayaran, kemudian di customer melakukan pesanan atau membeli produk, kemudian di sistem menyediakan metode pembayaran, dan di admin mengecek dan mengemas pesanan pelanggan, kemudian kembali ke sistem menampilkan transaksi, kemudian di sistem selesai. Kemudian activity diagram mengelola data pelanggan. Di sini admin dapat mengelola data pelanggan, kemudian di sistem tampilkan form pelanggan, kemudian di admin dapat melihat data pelanggan, kemudian di admin dapat menginput 3 jenis, yaitu menghapus data pelanggan, menginput data pelanggan, kemudian mengedit data pelanggan, kemudian di admin menyimpan perubahan, disimpan perubahan, kemudian di sistem simpan database, kemudian selesai. Use case penjualan minuman.
Di sini pelanggan dapat melihat data produk, kemudian di sistem melihat data produk, kemudian kembali ke pelanggan melihat detail produk, kemudian di sistem melihat data-data produk, kemudian di pelanggan melakukan pemesanan atau membeli produk, kemudian di sistem menyediakan metode pembayaran, kemudian di pelanggan memilih metode pembayaran, kemudian di sistem menampilkan data pesanan pelanggan, kemudian di sistem dapat mengecek dan mengemas pesanan pelanggan, kemudian di sistem selesai. Adapun kelas diagram dari analisis dan perancangan sistem informasi pembukuan di Kedai Zahra, yaitu pelanggan memiliki 4 atribut, yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Dan di pelanggan memiliki 4 aksi, yaitu update, delete, pilih barang, dan transaksi. Kemudian di pemesanan memiliki 6 atribut, yaitu ID pelanggan, harga minuman, jenis minuman, alamat, tanggal pembelian, dan jumlah pesanan. Kemudian memiliki 6 aksi, yaitu update, delete, kelola barang, kelola transaksi, pembayaran, laporan penjualan. Kemudian di login atau user memiliki 2 atribut, yaitu username dan password, dan memiliki 1 aksi, yaitu cek. Kemudian di admin memiliki 4 atribut, yaitu ID admin, username, password, dan hak akses. Kemudian memiliki 6 aksi, yaitu insert, update, delete, view, kelola data minuman, kelola transaksi. Kemudian minuman memiliki 2 atribut, yaitu harga minuman, jenis minuman, dan memiliki 3 aksi, yaitu update, delete, dan input. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari interface. Analisis perancangan sistem informasi pembukuan di Kedai Zahra. Adapun yang pertama yaitu login. Di dalam login ada username dan password. Kemudian yang kedua input data admin yang di dalamnya ada ID admin, username, dan password. Kemudian yang ketiga input data pelanggan atau customer. Di dalamnya ada ID pelanggan, username, dan password. Kemudian yang keempat, input data minuman yang di dalamnya ada nama minuman dan harga. Kemudian yang kelima, input data pemesanan atau transaksi yang di dalamnya ada nomor pesanan, ID pelanggan, tanggal, dan jumlah. Baik, di sini ada rancangan output di Kedai Zahra, laporan data admin yang di dalamnya ada ID admin, username, dan password. Contohnya, ID admin WP095378 dengan username kasim@gmail.com dan password kasim1345. Kemudian, yang kedua, laporan data pelanggan di Kedai Zahra yang memiliki ID pelanggan, nama, username, dan password. Contohnya di ID pelanggan PO 08647 dengan nama Kasim, dengan username kasim@gmail.com dan password kasim56. Kemudian laporan data minuman di Kedai Zahra yang di dalamnya memiliki nama minuman dan harga seperti green tea, seperti nama minuman green tea dengan harga 12.000. Kemudian, laporan data pemesanan atau transaksi di Kedai Zahra. Di dalamnya ada nomor pesanan, ID pelanggan, tanggal, dan jumlah. Contohnya di nomor pesanan seri 6969 dengan ID pelanggan K565907 dan tanggal
9 bulan 6 2022 dengan jumlah 25.000. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.